Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan sayyidus syuhur wa ja'ala fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Oleh karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, lebih-lebih kita masih diberi nikmat iman dan Islam. Sehingga kita meninggalkan rumah kita, kemudian berjalan ke masjid raya ini, tentunya di dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, hari ini Kamis 20 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan 20 Maret 2025. Artinya 10 asyara asona puasa yang telah kita lewati. Namun timbul pertanyaan, maga agamo puasa yang telah kita lakukan. Apakah puasa mulai hari pertama sampai dengan hari ke-19 ini telah kita lakukan dan kita laksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dan ilmu-ilmu puasa atau fikih-fikih puasa. Kemudian 10 hari ke depan, usia bulan Ramadan tinggal 10 hari lagi kaum muslimin. Oleh karena itu, 10 hari akan datang ini adalah hari-hari yang menegangkan. Kenapa? Karena ibarat sebuah pertandingan. Mulai hari pertama sampai dengan malam ke-10 itu adalah babak-babak penyisihan. Kemudian malam ke-11 sampai malam ke-20 itu adalah babak semifinal. Dan sekarang hari ke-20 sampai dengan terakhir sebentar sudah telah memasuki babak-babak final. Mudah-mudahan kita bisa habiskan dan laksanakan bulan Ramadan 10 ini sehingga kita bisa mendapatkan juara. Dan itulah orang yang juara adalah orang yang mendapatkan piala. Piala apa? Yaitu piala derajat takwa kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Kemudian saya mengingatkan kepada kita semua bahwa 10 hari ke depan ini kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu dan menanti datangnya satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Sepakai itu pandita makada tajangi malam-malam Lailatul Qadri di akhir-akhir bulan Ramadan. Iya nah, malam ke-20, subuh ke-20. Terutama menurut Kepandritata, maka datajangi malam Lailatul Qadri di malam-malam ganjil. Yang mana itu malam-malam ganjil? Bapak-bapak dan ibu sekalian, yaitu malam ke-21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam ke-29. Inilah malam-malam yang harus kita berjaga. Ya dojai ijagaiwi syarikwamangi, malam itu kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan bacaan Al-Quran kita, meningkatkan zikir-zikir dan wirid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niga manahamis sangi narik kuirwannya beribadah ki maka siangi tiba-tiba turun malam Lailatul Qadri. Upa pahaidi nasabak magai apalanna malam Lailatul Qadri siwanni sama dengan orang yang beribadah 1000 bulan lamanya atau 83 tahun 4 bulan. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk bersama dengan sahabatnya. Tudang siba sahabatnya ina pemakada nabita. Saya mau ceritakan sebuah peristiwa angkasih di kejadian jauh sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkatal lu tahu
tiga orang pemuda. Ketiga orang pemuda ini bersahabat meninggalkan kampung halaman, keluar kampung menuju satu tempat untuk mencari harta karun. Makumoro jokana nange keluar kampung, lewat sawah, lewat padang, keluar hutan, masuk hutan. Tiba-tiba dalam perjalanan ketiga orang bersahabat ini terjadi hujan deras, bosilopoi, kemudian angin kencang. Larilah ketiga orang ini mencari perlindungan sampai Acinongang, dan ditemukanlah sebuah gua atau gorong patu, lalu dia masuk ke dalam gua itu. Tamni nang iarteta luwe karena hujan deras di luar. Begitu dia masuk ketiga orang ini kaum muslimin, tiba-tiba ada sebuah batu besar jatuh dari atas gua itu. Pas menutup pintu dan mulut gua itu. Tak tutup panggung yaro gua. Tidak ada seberkas cahaya pun masuk. Gelap gulita di dalam. Siak kata nitanian nilalang dalam keadaan bingung. Agan itu pegau. Natu salama boleh di dalam gua ini. Akhirnya setelah berdiskusi, maka Dani satu-satunya jalan yang bisa kita selama dari gua ini adalah kita berdoa. Ipas sumanan ni aga biasa ipagau waktu tamero, kemudian kita lakukan itu demi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena puji riale, tapi ya kamalakangi betul-betul karena ingin mendapatkan reda dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini pemuda yang pertama maka dari ya riolo angka anakku, angka beneku, angka tomataku dua. Biar tomataku dua sudah dalam keadaan uzur. Dalam keadaan matuan, dia nanule kasih okum ni kamara emon. Nia jama-jama kuya makam pisapi nga. Makam ibembe toka. Setiap sore saya peras susu kambing saya, lalu saya serahkan kepada orang tua saya, walengi ambok si baindok kunenongi sebelum saya kasih anak saya dan istri saya. Itulah yang saya lakukan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Angkara na kasih di waktu capu isarieh. Wirina kampung terpasirin pasaping mabela oleh kampung. Karena mabela na ya rusaping yampi akhirnya sore menidapal lisu. Akhirnya mani, melo mani manggaribi napal lisu. Begitu sampai di kampung atau di rumah na parran susun atau kan sana bembe na si bawa sapidna. Ura na parra na paricanten ni akata na melo ni pendrekangi ambok na nainungi. Nadang anak anak ko awak sana lego-lego makadambo melotona ya minus susu den daripada ng kawin susu ibabay nen makada jolo ina ipatuji jolo ambo nenem aja na jolo ni kimon di pitu. Masuklah ke dalam kamar orang tuanya. Apa yang terjadi kaum muslimin? Ditemukanlah orang tuanya dalam keadaan tidur lelap. Tidur ladai ambo na suba indok. Marro-arro ngarro-ngarro matindro. Mama tindro na deno kedo-kedo. Apa yang terjadi kaum muslimin? Iyan nang pemuda yang pertama, dek na melok ganggu kenyamanan na tinro na tamatan. Tilinak ketanir canting riambar isi susu. Ia mananda moto tamatan kaum muslimin subuh meni. Nanti telah terbit fajar. Lalu dia serahkan susu itu kepada orang tuanya. Nenon niar susunya dalam keadaan nyenyak, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan menyaman sadininu susu kuramatinro. Tertawa pemuda ini melihat kedua orang tuanya dalam keadaan puas meminum susu tadi ini. Lalu, puang, saya lakukan itu, saya babaikan anak saya babaikan istri saya berjam-jam memegang canting ini. Susu ini, saya tidak mau mengganggu kenyamanan orang tua saya demi penghargaan saya dan bakti saya kepada kedua orang tua saya. Puang, talengga, pasalamat kak. Kapalolo ya batu wenok diterima doanya kaum muslimin. Lolo ibatu ya palan-palan nok angka na cahaya tam. Mate pemuda yang kedua maka daya to si Ariolo tu kalolo angka na amureku sapu sakku gadis cantik. Nah setiap kali saya sampaikan perasaan saya dan cinta saya kepadanya selalu ditolak. Selalu ditolak.
Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia malah ada opo-opo je sapi sakti. Angkalan kasih di waktu kaum muslimin, ia renang anak darah makun de sapi sanaro perlu duit. Dia butuh uang 120 dinar. Satu-satunya tempat yang bisa dia dapatkan uang itu adalah sepupunya yang laki-laki. Datanglah ke laki-laki. Sapi seng, aku kue, terbantu kak. Kada agak dibantu ni, maka ada tapin rengkak jolok dita 120 dinar. Ada bah? Apa sipulun, akhirnya sipulun di dia 120 dinar. Kaum muslimin, nantara ni lawolanan nang rumah kunraya. Tiba di rumah disambut oleh si gadis itu. Tamat. Maka ada yang kini dia kasapa tak perluan 120 dinar. Tapi melomokak pinrengki tak dampai apa. Melomokak pinrengki tapi kita harus berhubungan sama suami istri. Sepertinya suami istri. Kita harus berzina dulu, bersetubuh dulu. Masuklah ke dalam kamar kedua orang tadi ini. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang menyaksikan. Dalam keadaan sepi, hanya dia berdua. Tiba-tiba mati makun re maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bersentuhan sebelum kita diikat oleh akad nikah. Haram hukumnya laki-laki menyentuh perempuan kalau bukan muhrimnya. Sadarlah pengerone, kemudian dia mundur, kemudian nakaru dia, inap pemakde. Ya Allah, ya Rabbi, terimalah doa saya karena saya telah mampu menjaga nafsu syahwat saya, nafsu birahi saya. Demi saya takut dan saya takut berdosa kepadamu ya Allah. Selamatkan saya dari gua ini. Turun di batu pema, no pema. Akhirnya tinggal sepertiga lagi. Sudah 2. Kemudian yang ketiga, matekna ero sahabat yang ketiga. Maka dia Ariolo, saya punya proyek. Angka proyek. Saya mempekerjakan beberapa orang karyawan. Setiap bulan saya selalu berikan gajinya. Saya berikan honornya, saya berikan hak-haknya. Tidak pernah ada gaji yang tertinggal sama saya. Selalu saya berikan sebelum keringatnya kering. Salah seorang karyawannya kaum muslimin, tiba-tiba ada panggilannya ke kampung halaman. Li sulah kampungnya salah sidiner Pak Jamanar. Karena ada berita bahwa orang tuanya sakit keras di kampung. Dia pernah sempat nalai gaji nang irong, kemudian dia pulang. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Gajinan nang iro karyawan na liswe nalay. Napa na pasipulong, inapa na kembangkan. Naputra iro diye, naliangi sapi. Singkat cerita kaum muslimin, makbija saping dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8. Makbija saping. Kemudian nalia si bembe, makbija topa bembe. 4 tahun, 5 tahun kaum muslimin, megalak ni sapinna si babembe na makbijay. Karena maegana, maka dia sewa seorang penggembala. No bira ni pakampi, na sabak dia na nulit tumamay mataro, egana olok-olok iya. Asli na gajinan nang iya. Tiba-tiba kaum muslimin angkai pole nangir karyawan. 5 tahun yang lalu angkai pole. Si runtuk majikannya, si runtuk tuannya. Saya tuan, masih mengingat ke saya. Terus dia bilang, siapa kamu? Bilang, sayalah karyawan tuan yang 5 tahun. Saya pulang mendadak gara-gara ada berita bahwa orang tua saya sakit keras di kampung halaman. Nah sekarang saya datang untuk bisakah saya meminta gaji saya yang tertinggal waktu saya pulang itu. Kaum muslimin nalay limana yaron nange karyawan inapa joka-joka nara masuk kampunge nadapi lapangan nadapi agolokan. Lalu sampai di lapangan napodani nang iyar karyawan maka deh karo sapi mitah karo bembe mitah lolo pakampi anu tamanang yar. Maka dani nang ya karyawan deto kita tak kaborok tuh. Maka dade najelaskan nih. Maka da iyo gaji tamunri biasa taruh. Inapa boleh sapi mak bija sapinge mak bija bembe iya mana na tuh. Na 5 tahun aja. Alamanan ya ragayar iya pun na lolo pakampi alamanan.
Itu adalah hak kamu itu. Tidak, bukan hak saya. Saya hanya dititipi. Saya hanya dititipi. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, nalin nang ya rolok kula napal lisu. Kemudian si pemuda tadi ini berdoa, ya Allah ya Rabbi. Ia paling kuyar upagok karena kejujuran saya tidak mau mengambil haknya orang lain. Tidak mau mengambil bukan hak saya. Maka selamatkanlah saya dari gua ini. Alhamdulillah kaum muslimin. Itarime don. Lega di batueh. Mak di batueh. Tas timpa ni. Masih mana ni tama akhirnya dia bisa keluar dari gua itu. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Apa pesan dari alur cerita tadi ini? Cerita singkat ini. Yang pertama. Aja lalo. Nade dihargai tomatota. Maka dia pun Allah Ta'ala na kurang. Wa qadarab buka Allah ta'budu illa iyahu wa bil walidain isana. Aja mu sampai kata dia puamu. Wa bil walidain isana. Kakek lalalui, jampangi, piarai, rawat itu matamu ya dua. Indukmu, ambukmu. Imma yabluganna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma. Apalagi narekuyar tomatota dalam keadaan sudah tua, sudah usur. Tidak mampu lagi bekerja. Fisiknya sudah mulai melemah. Tidak bisa lagi dia mendapatkan kebutuhannya kecuali dibantu oleh orang lain. Wala takul lahuma uffin. Sampai si pengalat Allah komiki minta Pak aku tiga soal subhan ada di juz subhan itu ayat 23. Wala takul lahuma uffin. Maka dah si pengalat Allah ketika kamu dipanggil orang tua dari kono bikin tamu-tamu aja lalu maka dah jangan. Ya kono bikin tamu-tamu segera kita hadir di hadapannya. Ketuk biar ngandok. Ketuk biar ngambok. Kali nga sa disadap na mo bika. Makukuhaan ka na o kilo. Ketuk biar ngandok. Aja lalu takal no bika jolok-jolok. Pura pi. Kinampo pi. Ang kami ulawi. Marepa ka. Cakar buka. Jangan. Amo ako kijupan da monro. Ang kajabatata, ang kapangkata, ang kabinet, ang kekeluargata. Ada rumah ta di sana. Salai jupan da kuno bikin dok tapa kampung. Tidak ada artinya itu Makassar. Dibanding dengan suara dari kedua orang tua kita di kampung. Tidak ada artinya. Kopi Jakarta Mondro nang teman-teman mau bikin salai Jakarta. Tidak ada artinya itu dibanding jasa-jasa dari kedua orang tua kita kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Tumalopo makuai, tumadisi makuai, tumawata makuai. Gara-gara siapa? Inilah orang tua yang merawat kita. Indok ta 9 bulan 10 hari. Dia ngandung kita. Kemana pun dia pergi, dia selalu kita dibawa. Melelahkan, tapi dia tidak pernah protes. Luar biasa. Perasaannya, indok tak. Kemudian tiba saatnya dia lahir. Pada saat dia melahirkan hanya 2 yang ditunggu. Mati atau hidup. Begitu susahnya ketika ibu kita melahirkan kita. Mawiyah, pucat, melemah sekali, banyak darah yang keluar demi jalan bayi ini kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Jadi sikit kaum muslimin tidak sampai di situ, napandai sikit nales sikit air susu. Siang ngesek nales air susu 2 hari 2 bulan kah? Tidak, 2 tongik napa susu supaya bayi ini tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Makotoro ambok tak, lau galungnya, lau pasae. Lau galungnya tamak kada ele, tamak kada tangis semacakit. Mak bingkung. Mak galung. Melodor kasih puang, tanah pododuk pamana kasih saku. Tanah pododuk pamana kasih galuk ya, nang kau pandrengi wijawijaku. Engkau pandrengi beneku, engkau pandrengi anakku. Itu tulus dan ikhlas dari orang tua kita kaum muslimin, sidang jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu kaum muslimin, yakutumu pito duway pajajata li sidimatu mala liman. Inapa tagatta napa takado napa tabau inapa milok dampangi. Tak dampain ka ando. Tak dampain ka ambo, main katudo sa ako pwede. Biasa kitu baleh. Biasa katuto bideo jampangi. Biasa katuto suro de ulah. Biasa tuwala dita kusunna kasoroe. Lalu kita bermaaf-maafan. Indok ta manyaman sa ding. Idi to manyaman sa ding. Makotoro ambot ta kaum muslimin.
Ya ketua mau kita dua pajajat kaum muslimin belikan makanan kesukaannya. Taliang andre na pujiye, dia tu na metta. Apa kesukaannya? Belikan supaya dia selalu dalam keadaan senang. Awe kasih anakku, awe kasih ujak malah dekat anak perhatikan. Iya na andre ku jilada. Inilah anak yang namanya menggembirakan orang tua. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Nah sambut si ayat Allah Ta'ala maka wala tanharhuma ajak lalu nari kumak bicara ki nama tanda suarata naya suarana tomototta. Ajak lalu. Dia di ipolo bicara na tomototta. Apalagi kumatanda bicara. Apalagi ku dia niasi tomototta. Anu mumbo, anu nundo. Mega anak makor. Dosa besar kita kalau kita berkata-kata kepada orang tua dengan suara yang keras. Wa kullahuma qaulan karima. Dari kumak bicara kita matata, usahakan ada iya yakae, ada yang kita bicarakan dengan orang tua, ada yang memuliakan, ada yang menggembirakan, ada yang menyenangkan. Jangan pernah kita berkata dan berbicara kepada orang tua memberikan masalah dan memberikan beban kepada dia. Jangan. Tahibur tamatata sarikwa mengikimanya di persaan kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Ya kematin di tamatata kaum muslimin telodong tabacangi al-fatihah setiap saat. Sebab dia natugana tajang dari kutanya pak donganna anak ta. Pada tolo anak tahu engkau anak Allah sumpah setiap bulan ya ranan dari napa aja nak kiring berita indon. Dia napa aja nak kiring agak indon. Dia napa aja nak kiring. Akhirnya maka dendok na kampung kasih anakku maka bela rana maka bela tampaknya saya berpisah dengan dia tapi dia napa aja ningar ranga maka toro indok tasiba ambok tak kelala kibur aja tak aja telodang al-fatihah itu yang dia tunggu kiriman dari anaknya. Alangkah bahagianya orang tua dikubur ketika anaknya menjadi orang yang soleh dan anak yang selalu setiap saat mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua tinggal rangi wasiatnya. Yang ketiga tepat taru ya sahabat na tamatata. Kasapa ya taman na tamatata. Sahabat nama galung, sahabat nama pasa, tukas cikuru na. Loki mewe ada, maka daya dene tuga kasih tamataku. Ya mani monro. Apa yang terjadi kaum muslimin? Silaturahmi tetap jalan. Walaupun orang tua tidak ada secara fisik, tetapi silaturahmi tetap ada kaum muslimin. Sidang jamaah yang berbagi. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, seorang yang mampu menjaga hawa nafsunya. Lisu Nabi tepulih musuhe. Perang Badar, perang yang sangat dahsyat. Maka Nabi terajakna min jihadil asgar ila jihadil akbar. Maka kena pedangi pasukan lisu itu boleh. Tri musuh bicue menuju kepada musuh yang besar. Tak selamanya sahabat, engkau mau pegang musuh paling dahsyat dengan perang Badar. Maka Nabi tak apa, yakni melawan hawa nafsu. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahaya. Inilah nafsu manusia yang perlu kita lawan dan inilah buah dari puasa kaum muslimin. Oleh karena itu jangan pernah kita terlalu bernafsu dengan harta. Ia tuidi monrolina kaum muslimin aga mapakan kami bawan tumakareso asuan ni tumapakan ka angka na motor, angka na galung, angka na bola, angka na auto, angka na tanah. Si di waktu mati leli kilari pamasay na pun Allah Ta'ala nalaman at tayo ragagay. Nalaguncin na tayo motoro nalaguncin na bola nalay sertifikat na tanah nalaman amo bayinit ako malololomupi nalato tayo Betul bu? Pak? Ya. Oleh karena itu jangan Pak. Dunia ini hanya bayangan saja. Kemudian yang ketiga. Apa hikmah dari yang ketiga orang yang jujur tadi? Kaum muslimin sidang jamaah yang berbagi. Puasa mendidik kita menjadi orang yang jujur. Onro lempuna atau maaf puasa kaum muslimin. Tidak ada yang tahu bahwa ini orang berpuasa dengan tidak berpuasa. Hanya diri kita dengan yang di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo tu ngasih kak gigi, tumak kalimomo tidak akan memasukkan air ke dalam kerongkongan demi kejujuran kita untuk melaksanakan ibadah puasa kaum muslimin. Maka kuai mereka ni tahu dia nak jujur. Ipakatan ni jabatan, ipakatan ni pangkat, ipakatan ni duit. Tapi dia tidak amanah. Di mana-mana ada orang korupsi.
Di mana-mana orang mengambil uang bukan haknya kaum muslimin. Inilah yang menyebabkan hancurnya nama baik seseorang. Kenapa? Karena tidak ada kejujuran. La imana liman la amanatalah. Degaga tepat na punay tahu. Ko degaga alam kurang di dalam ngatina. Saya kira cukup sekianlah yang saya sampaikan kepada kita semua. Tak damping kat pun kada kita pesalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.